Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi amin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kalimantan Selatan, yang kami hormati Bapak Kasubag, Kasih Haji dan Kasih Dimas Islam, dan rekan-rekan sekalian pegawai Kementerian Agama Kalimantan Selatan. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu hadir di mushola yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang berada di sini, yang hadir di sini selalu mendapatkan naungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan bersalawat nantinya kita akan diakui oleh Muhammad, oleh Rasulullah sebagai umatnya. Dan mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat dan mengamalkan salawat, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Di dunia kita akan mendapatkan keberkahan, kita diberikan kemudahan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan di akhirat kelak insya Allah kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita berada di pertengahan bulan suci Ramadan, tepat hari ini 15 Ramadan puasa kita. Kita menjalani puasa 15 hari, insyaallah masih tersisa 15 hari. Insyaallah kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allah amin. Sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema pada hari adalah syukur. Tidak jauh-jauh dari syukur telah. Karena syukur ini luar biasa, ya. Tinggi sekali tingkatan syukur ini, ya. Karena syukur itu pada hakikatnya itu adalah implementasinya adalah peningkatan amal ibadah kita. Syukur itu, ya. Jadi kalau kita bersyukur sebagai pegawai, artinya kita meningkatkan amal ibadah kita tanpa dengan yang lain-lainnya. Bukan karena yang lain, tapi karena kita adalah pegawai ASN itu sendiri. Maka kita tingkatkan kinerja kita karena memang kita sudah dibayar, ya. Dan syukur ini pun sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwasanya juga dicontohkan oleh Rasulullah betapa Rasul meningkatkan amal ibadahnya. Suatu saat Rasul pernah diprotes oleh Siti Aisyah pada waktu, ya Rasul, karena Rasul itu kalau ibadahnya luar biasa, sangat getol sekali kalau ibadah, sholat, ya mulailnya luar biasa, tahajud, ya luar biasa kalau Rasulullah itu sampai membengkak kakinya kalau dia sholat malam, ya sampai membengkak. Akan diprotes oleh Siti Aisyah, ya Rasul, engkau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya engkau akan dimasukkan ke dalam surga, sudah dijamin. Dosa-dosa kalaupun ada setelah diampuni, kenapa engkau masih begitu getolnya, begitu rajinnya beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, luar biasa. Kalau kita bengkak kaki itu bukan bengkak karena kita ibadah, bukan. Tapi bengkak kaki itu ya memang bawaan. Gemonya kita tuh gemo begini bawaan, ya. Jadi atau karena penyakit lain, ini karena diri bengkak sebelah. Ya. Tapi Rasulullah tidak. Bengkaknya Rasul kaki Rasulullah. Bahkan Siti Aisyah khawatir kepada Rasulullah. Sangat, karena saking sayangnya Aisyah kepada Rasul, sempat protes kepada Rasul pada waktu itu. Tapi apa yang dijawab oleh Rasul kepada Siti Aisyah? Apalah aku dua dengan bersyukur? Apakah aku tidak boleh minta apa yang bersyukur? Maka bersyukur itu
semakin meningkatkan amal ibadah kita, ya, menambah getol lagi, menambah giat lagi amal ibadah. Itu syukur. Maka pantas filosofi ikhlas beramal luar biasa. Kementerian Agama kita yang kita cinta ini, yang kita bernaungan di bawahnya, ya, ikhlas beramal segala sesuatu kita landaskan dengan keikhlasan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, semakin meningkat, semakin semangat untuk kita lakukan. Oleh karena itu saya ingin mengajak, bukan karena hal-hal yang lain. Memang Rasul datang hadir ke dunia, memberikan kabar gembira, memberikan keterangan kepada umatnya, ya, tentang ganjaran pahala-pahala. Tapi bukan karena itu kita melakukan ibadah, tapi karena kita sebagai umat, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita beribadah benar-benar dilandaskan oleh keikhlasan kita, karena Allah, bukan karena kita ingin mengharapkan pahala atau ganjaran surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sekarang ini kita banyaknya berharapnya seperti itu, dikarenakan menginginkan ada ganjaran, lipatan ganja, lipatan pahala, ganjaran dan surga. Tapi tidak, ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin mengulang dan mengajak kembali pada rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, ya, mengulang yang disampaikan Pak Kemenak, cerita Pak Kemenak pada waktu safari Ramadan semalam, karena Sri Kandinya tidak hadir. Harapan kami, mudah-mudahan malam ini semuanya hadir, ya, di Kusum, ya, semuanya harus itu. Ya, sebenarnya kita mobilisasi, kita ramaikan sampai Ramadan, setelah ini kita hidupkan di Masjid Dusun, insya Allah malam ini, ya, semuanya harus itu kalau bisa, ya. Ada cerita yang sampaikan Pak Kemenak, ingin saya berbagi pada Sri Kandi Kementerian Agama, ya, karena memang tidak ada banyak Pak Kemenak, ada berapa ya. Ya, jadi pada suatu majelis pernah Rasulullah menyampaikan seperti inilah, kumpullah para sahabat pada waktu itu, ya. Rasul menyampaikan akan datang seorang ahli surga, ya, di tengah-tengah kita. Maka pada saat itu datanglah seseorang, dan para sahabat pun menoleh siapa yang datang. Ternyata si fulan yang datang. Ya, pertemuan kedua kali sampai 3 kali pertemuan di majelis pada waktu itu, Rasul selalu menyebutkan itu, menyampaikan itu, bakal datang seorang ahli surga kepada kita, di dekat kita. Ya, akhirnya ada seorang sahabat yang sangat penasaran apa yang dilakukan, apa yang diamalkan oleh si fulan ini. Akhirnya dia menginaplah di rumahnya si fulan, mengikuti si fulan sehari-harinya, malamnya sampai dia tidur. Apa yang dilakukan sebelum dia ikuti? Ternyata tidak jauh beda. Bahkan ibadahnya juga biasa-biasa saja, sama hal seperti kita. Bahkan lebih rajin, lebih getol dibandingkan dengan kita. Ya, hanya sahabat bertanya kepada si fulan, wahai fulan, mengapa sehingga Rasul menyebutkan engkau adalah ahli surga? Tidak apa yang aku lakukan. Cuma ada satu yang sering aku lakukan, ketika aku menjelang itu aku selalu memohonkan ampunan, ya, manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka sering kita ucapkan astaghfirullahaladzim li wali walidayya wa ashabil huquqi wali ashabil huquqi wali wajib apa? Lupa pula aku dah. Ya. Nah, wali muslimin wal muslimat astaghfirullah wal rahim. Ya. Jadi dia memohonkan ampunan kepada dirinya sendiri, minta ampun pada dirinya, dan minta ampun juga untuk keluarganya, ya, untuk orang tuanya, untuk saudara-saudaranya dan manusia lainnya, kaum muslimin wal muslimat. Itu saja, ya, yang ia lakukan, dimintakan ampun. Maka para ulama mengajarkan kepada kita, ketika kita habis sholat itu, maka diajarkan untuk selalu beristighfar. Kadang-kadang kita jarang sekali beristighfar, itu jarang. Kita cukup 3 kali saja, kadang-kadang jarang, susah sekali nak beristighfar, ya kita. Maka dari sekarang setelah ada sholat, istighfar dulu, benar-benar mohon ampunan. Kita selalu menyucikan hati kita, keyakinan kita kembalikan kembali, karena kita tidak tahu sehari-harinya kita terbesit di hati kita, di pikiran kita sudah syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita sudah jauh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika pada sholat 5 waktu itu, kita selalu beristighfar, memohon ampunan kepada Allah dan bersahadat, ya. Maka dianjurkan oleh para ulama, maka dalam wirid, maka ada wirid diutamakan istighfar dulu. Istighfar, astagfirullahaladzim, ya. Astagfirullahaladzim wa liman syayikhina wa ikhwanina wa li jami'il muslimina wa muslimat wal mu'minat.
insya Allah dengan mentadahuri keyakinan kita, keimanan kita, insya Allah ya kita akan menjadi orang yang diridhokan surga yang sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mungkin buat itu saja dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala keterangan, dan kita tutup cara bertemu pada hari ini baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.